Bangunlah ya. Fajri tersenyum lega ketika mendapat kabar dari Aldebra. Ia sudah memiliki rencana untuk menangkap, bahkan membunuh mereka yang sudah berani bermain dengannya. Sebentar lagi kita akan menjemput Ivana, ucap Rai tersenyum. Iya om, Aji lega. Mereka tidak akan menyakiti adik kecilku yang masih lemah. Tetapi jika aku sampai mendapatkan sedikit luka saja, akan aku balas mereka berkali-kali lipat, ucap Fajri dengan tampang yang menyeramkan. Hari sudah berganti, wajahnya begitu kusut karena belum menyentuh air semenjak kemarin. Bahkan ia juga belum makan karena mengingat sang adik yang entah berada di mana. Pulanglah terlebih dahulu, bersihkan dirimu dan pergi ke rumah sakit, ucap Roy menepuk punggung Fajri. Apa itu tidak masalah jika Aji meninggalkan om sendiri? Tanya Fajri. Tidak apa, pergilah, ucap Roy tersenyum. Fajri memilih pulang ke rumah. Satu hal yang ia lupa jika hari ini pemakaman Pak Sakti akan dilangsungkan, diantar oleh beberapa orang pengawal. Fajri hanya bisa menatap nanar kaca mobil dan melihat pemandangan yang membosankan. Mungkin berbeda lagi jika ada Ivana di sampingnya. Tak lama mobil berhenti di halaman rumah. Ia melihat jika jasad Pak Sakti akan disemayamkan di pemakaman keluarga Dirgantara. Tunggu apa saya masih boleh melihatnya untuk terakhir kali? Tanya Fajri lirih. Tentu tuan, silakan, ucap petugas yang hendak menutup peti mati. Fajri mendekat, matanya berkaca-kaca mengingat semua kebaikan dan kasih sayang diberikan oleh Pak Sakti kepadanya dan Ivana. Bapak yang tenang di sana, Aji sayang Bapak seperti Aji menyayangi ayah. Terima kasih untuk semua kasih sayang yang telah Bapak berikan. Maaf karena tangan orang yang tidak bertanggung jawab itu Bapak menjadi korban. Batin Fajri merasa begitu sedih. Tanpa terasa air matanya menetes tanpa bisa ia cegah. Tidak ada satupun keluarga Dirgantara yang mengantar kepergian pria parubaya itu. Hanya ada beberapa ART dan penjaga yang lainnya. Hingga peti tertutup dengan erat, mereka segera berangkat menuju pemakaman keluarga yang berada tak jauh dari sana. Tidak ada lagi senyum di wajah Fajri. Ia hanya terdiam menatap peti mati itu dengan nanar dan penuh dendam. Bersataan dengan semuanya, aku harus mendapatkan Ivana kembali secepatnya, batin Fajri. Ia melihat anak-anak Pak Sakti menangis. Terdengar sangat pilu dan menyayat hati bagi siapapun. Fajri berusaha untuk menahan tangisnya ketika bayangan kasih sayang Pak Sakti kembali terlintas di pikirannya. Tuan muda begitu cerdas, Bapak bangga bisa menemani Tuan selalu, ucap Pak Sakti dengan wajah bahagianya. Wah, Tuan muda, Bapak mendukung keputusan Tuan tapi jangan bilang-bilang kepada Tuan Irfan. Aduh Tuan muda, kenapa Anda begitu menggemaskan, bahkan ketika sudah memiliki anak dan istri? Hiduplah dengan bahagia Tuan, Bapak sudah tua, tidak mungkin menemani Tuan dan Nona pergi kemana-mana lagi. Tetapi Bapak akan tinggal di sini, mungkin mengerjakan hal yang lain, agar bisa melihat Tuan dan Nona muda terus, ucapnya beberapa hari sebelum bencana ini terjadi. Air mata Fajri kembali menetes. Pak Sakti hanya sosok seorang supir yang begitu ia sayangi. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana jika Irfan yang pergi meninggalkannya. Ya Tuhan, sehatkan ayah dan bunda, biar bisa menemaniku selalu. Selamatkan juga adikku, batin Fajri. Pak Sakti telah dikuburkan dan semua orang sudah pergi dari sana. Kembali ke rumah, Fajri berjongkok di depan makam itu dan mengusap nisan yang menjadi penanda di sana. Yang tenang di sana, Pak. Terima kasih atas semua pengorbanan dan perjuangan Bapak untuk kami. Aji mewakili keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aji pamit, Pak, ucap Fajri. Ia berjalan perlahan meninggalkan area pemakaman itu dengan kawalan yang cukup ketat menuju rumah. Fajri begitu iba melihat anak dan cucu Pak Sakti yang masih menangis di ruang tamu mengingat kepergian sang tulang punggung. Bi, panggil Fajri. Iya Tuan, jawab Bibi. Apa mereka sudah makan? Tanya Fajri. Belum Tuan. Masaklah, lebihkan juga untuk saya bawa ke rumah sakit dan ke markas nanti, ucap Fajri. Baik Tuan. Saya ingin beristirahat sebentar. Jangan biarkan mereka pergi sebelum saya bangun, ucap Fajri. Baik Tuan, nanti akan saya sampaikan, ucap Bibi. Fajri melangkah menuju kamarnya, hanya ada keheningan yang menemani setiap langkahnya. Ia meraih ponsel menghubungi Safira dan anak-anaknya melalui panggilan video. Lama dering ponsel berbunyi hingga suara merdu dan lembut membelai telinganya. Hai sayang, sapa Safira dari balik ponsel sambil tersenyum. Hai, bagaimana keadaan kalian di sana? Tanya Fajri lirih. Kami baik dan aman, bagaimana perkembangannya? Apa Ivana sudah ditemukan? Tanya Safira lirih. Sudah, tetapi aku belum bisa membawanya pulang, ucap Fajri berkaca-kaca. Semoga secepatnya kita bisa berkumpul lagi. Ayah dan bunda bagaimana?
Tanya Sapira lembut namun tidak bisa dibohongi jika wajahnya sangat khawatir. Ayah dan bunda baik-baik saja. Ayah hanya butuh istirahat sayang. Sementara Eja dia belum menunjukkan tanda-tanda akan siuman, ucap Fajri lirih. Jangan menyerah sayang, kita pasti bisa melalui ini dengan baik. Sayang, bagaimana kalau baby boy Ipana dibawa ke sini? Kasihan dia nggak bisa minum susu formula. Kalau dia ada di sini masih bisa minum ASI dariku, ucap Sapira. Nanti aku atur sayang, tapi kamu gak keberatan kan? Tanya Fajri. Sayang, kalau aku keberatan mungkin aku gak akan mau untuk memompa ASI untuk keponakanku yang tampan itu, ucap Sapira menggeleng. Terima kasih sayang, aku merindukan kalian, ucap Fajri berkaca-kaca. Kami juga merindukan Dedi, ucap Sapira juga ikut berkaca-kaca. Aku gak akan bisa menjelaskan kepada bocil kembar jika tahu tentang masalah ini, sambungnya. Jangan dibahas sayang, nanti aku hubungi lagi, aku mau istirahat sebentar. Sebelum pergi ke rumah sakit, ucap Fajri tersenyum. Iya istirahatlah, aku temani, ucap Sapira tersenyum. Fajri meletakkan ponselnya dengan baik agar Sapira bisa menatap wajah tampannya dari jauh. Tak butuh waktu lama, ia terlelap dengan dengkuran halus yang keluar dari mulutnya. Sapira tetap menunggu hingga Fajri kembali terbangun setelah hampir setengah jam ia tertidur. Fajri menatap wajah pucat Karenja yang terdapat bekas luka karena serpihan kaca. Ia hanya bisa menghela napasnya yang terasa begitu berat. Ja, lo gak mau bangun? Bantu gue untuk jemput Ipana aja. Kenapa lo tiba-tiba lemas seperti ini? Apa lo ingin gue mencarikan Ipana suami baru? Bangunlah Ja, Ipana diculik, apa lo tidak ingin menyelamatkannya? Ucap Fajri tegas. Karenja hanya terdiam tanpa ada pergerakan. Fajri memutar otaknya, ia kembali mengingat pesan dokter untuk terus merangsang Karenja agar ia bisa segera sadar dari tidur panjangnya. Lo tahu Ipana diculik, Ja, dan Brian sedang berusaha untuk menolongnya. Jika lo tidak segera bangun, jangan salahkan kalau gue menyetujui mereka untuk menikah, ucap Fajri. Mata Karenja perlahan terbuka dan langsung menatap Fajri dengan tajam, mengangkat tangannya dengan perlahan dan mengacungkan jari tengahnya kepada Fajri. Gue akan membiarkan itu. Gue gak akan membiarkan itu, ucap Karenja lirih dan terbata. Fajri berbinar ketika melihat pergerakan Karenja, yang langsung mengucup kening sang adik ipar dan memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Karenja. Syukurlah lo bangun, ucap Fajri bernapas lega. Najis lo, ucap Karenja mengumpat. Apa? Lo mau apa? Ipana diculik. Lo masalah anak-anak tidur laki-laki macam apa lo? Ucap Fajri mengejek. Dek. Karenja melotot menatap Fajri dengan rasa yang tidak percaya. Jangan bercanda lo, ucap Karenja. Lo pikir gue bercanda, kemarin dia diculik setelah melahirkan? Pekik Fajri. Duar, melahirkan? Tanya Karenja dengan air mata yang menggenang. Iya, bangunlah, gue akan mencari Ipana besok, lo cukup di sini dan sembuh, ucap Fajri lirih. Gue ikut, ucap Karenja berusaha untuk bangkit. Ringisnya ketika merasakan sakit pasca operasi. Tenanglah, lo habis operasi, besok gue akan pergi. Jangan nakal selama di sini atau Ipana bakalan gue nikahin dengan Brian, ucap Fajri tegas. Gak bisa, pokoknya gue ikut, ucap Karenja tak kalah tegas. Fajri mengalah yang melihat seorang dokter dan 2 orang perawat tengah berdiri dekat pintu tanpa bisa menginterupsi 2 pria tampan ini. Silakan periksa dokter, tolong beri obat agar dia bisa tertidur sampai besok, ucap Fajri tersenyum tipis. Jangan Anda lakukan itu atau saya akan tutup rumah sakit ini, ucap Karenja berusaha untuk bangkit. Sudah, diam loh, ucap Fajri. Sementara dokter dan 2 orang perawat itu hanya menggeleng melihat tingkah mereka. Setelah diperiksa, Karenja bisa langsung dipindahkan ke ruang VVIP dan bergabung bersama yang lain. Wajah 2 pria tampan itu sangat tidak tenang mengingat Ipana yang berada jauh dari mereka. Tunggu aku sayang, aku sudah sadar dan akan menjemput kamu, batin Karenja tanpa menghiraukan sakit yang ia rasakan.